Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal menyelami salah satu kisah cinta paling kuno dan paling kuat yang pernah ada. Sebuah kisah yang, wah, luar biasa. Kisah ini nunjukin gimana cinta yang begitu besar bisa menghancurkan seseorang sampai titik terendah, tapi dari kehancuran itu justru lahir sebuah jiwa yang baru. Kita akan lihat gimana cinta duniawi yang paling dalam, yang paling obsesif, justru bisa jadi jembatan menuju pencerahan spiritual yang luar biasa. Nah, ini dia pertanyaannya. Apa yang terjadi kalau cinta yang begitu besar malah jadi kehancuran yang besar? Ini bukan sekadar pertanyaan retoris loh. Inilah inti dari perjalanan Zulaikha. Cintanya yang luar biasa buat Yusuf, malah jadi alasan dia jatuh ke titik paling rendah dalam hidupnya. Yuk kita telusuri bareng-bareng gimana kehancuran itu bisa terjadi. Oke, jadi kita mulai dari babak pertama. Cinta yang hancur, keputusasaan Zulaikha. Ceritanya nggak dimulai dari awal yang indah, tapi justru dari titik terendah. Bayangin, setelah suaminya, seorang pembesar Mesir, meninggal, hidup Zulaikha itu benar-benar hancur lebur. Coba deh, bayangin perubahannya. Zulaikha ini dulunya seorang istri pejabat tinggi, dihormati, hidupnya penuh kemewahan. Tiba-tiba, semuanya hilang. Dia jadi tua, miskin, dan bahkan buta. Bukan cuma harta atau status aja yang lenyap, tapi juga kecantikannya, bahkan penglihatannya. Benar-benar jatuh ke titik paling dasar yang bisa kita bayangkan. Tapi anehnya, di tengah semua kehancuran fisik itu, ada satu hal yang gak padam, malah makin menjadi-jadi. Apa itu? Ya, cintanya pada Yusuf. Di dalam hatinya, rasa rindu itu bukannya hilang, malah makin kuat setiap hari. Inilah paradoks yang luar biasa menyiksa buat dia. Nah, penderitaan yang udah nggak tertahanan ini akhirnya membawa Zulaikha ke sebuah titik balik. Momen yang sangat krusial, di mana dia mengubah total arah keimanannya. Ini dia babak barunya. Jadi, transformasinya ini nggak instan ya, ada prosesnya. Pertama, kesabarannya udah di ujung tanduk. Dia sadar berhala-berhala yang selama ini dia sembah, itu ya cuma benda mati, nggak bisa nolong apa-apa. Terus, di puncak keputusasaannya, dia hancurkan semua itu. Simbol-simbol kepercayaannya yang lama itu dihancurkan, dan dengan hati yang sama hancurnya, dia akhirnya berpaling. Dia berpaling kepada satu-satunya kekuatan yang sejati, Tuhan Yang Maha Esa. Dengerin deh doanya, Tuhanku, aku nggak punya harta atau kecantikan lagi, aku tua, terhina, dan miskin. Engkau telah mengujiku dengan cinta untuk Yusuf. Pilihannya dua. Satukan aku dengannya, atau hilangkan aja cinta ini dariku biar aku bisa bebas. Wow, ini bukan lagi permintaan seorang wanita terhormat ya. Ini rintihan jiwa yang udah bener-bener pasrah. Dia serahin semuanya, cintanya, penderitaannya, kepada Tuhan. Minta satu dari dua hal, disatukan atau dibebaskan selamanya. Dan apa yang terjadi? Doa yang begitu tulus itu didengar. Langit merespons. Diceritakan kalau para malaikat mendengar tangisannya dan menjadi perantara. Lalu Tuhan pun menyatakan, waktu untuk keselamatannya telah tiba. Nah, ini dia, momen ketika takdirnya akan berbalik. Bantuan sedang datang. Oke, sekarang kita masuk ke adegan berikutnya yang sangat ditunggu-tunggu. Pertemuan kembali. Takdir akhirnya mempertemukan mereka lagi. Tapi kondisinya udah beda jauh. Zulaikha yang sekarang udah rendah hati, ketemu sama Yusuf yang sekarang udah jadi penguasa Mesir yang perkasa. Pertemuan itu dimulai dengan pertanyaan simpel dari Yusuf. Dia nggak ngenalin wanita tua di depannya ini. Dia tanya, siapakah engkau? Jawaban Zulaikha dalam banget. Dia bilang, aku adalah orang yang membelimu dengan permata, emas, dan perak. Aku adalah orang yang perutnya nggak pernah kenyang sejak aku mulai merindukanmu. Tanpa nyebut nama, dia langsung mengingatkan Yusuf tentang seluruh sejarah mereka, tentang harga yang dia bayar dan penderitaan tanpa henti yang dia rasakan. Yusuf mungkin masih kaget ya, lalu bertanya lagi. Pertanyaannya ini menyoroti kenyataan pahit di depan matanya. Di mana kecantikan dan kekayaanmu sekarang? Dan jawaban Zulaikha benar-benar merangkum seluruh hidupnya dalam satu kalimat pendek. Cintaku padamu telah melenyapkan semuanya. Selesai. Cintanya yang begitu besar itu udah menghabiskan segalanya, hartanya, kecantikannya, masa mudanya, semuanya. Setelah mendengar semua pengakuan itu, Yusuf pun bertanya, apa yang Zulaikha inginkan sekarang? Dan disinilah momennya, di mana keinginan manusia bertemu langsung dengan ketetapan dari langit. Permintaannya ada 3 dan sangat jelas. Pertama, kembalikan kecantikanku.
Kedua, kembalikan kekayaanku. Dan yang ketiga, tentu saja, satukan aku denganmu. Jadi meskipun imannya udah berubah ya, cintanya ke Yusuf itu masih ada di sana. Dia mau semua yang hilang itu kembali, dan yang terpenting, dia mau bersatu sama Yusuf. Yusuf sendiri sepertinya sempat ragu-ragu, tapi kemudian wahyu datang langsung dari Tuhan. Isinya kurang lebih begini. Kamu tanya apa yang dia mau, tapi kamu nggak akan memenuhinya. Ketahuilah, aku sudah menikahkannya denganmu. Aku sendiri yang melamarnya atas namanya dengan para malaikatku sebagai saksinya. Gila kan? Ini bukan lagi pilihan Yusuf. Pernikahan ini udah jadi ketetapan langsung dari langit. Dan sekarang, kita sampai di puncaknya. Momen pembalikan besar, di mana nasib Zulaiha itu benar-benar berbalik 180 derajat. Sang pencinta sekarang menjadi yang dicintai. Keajaiban pun terjadi. Permintaan pertama Zulaiha dikabulkan. Tuhan mengembalikan kemudaan dan kecantikannya. Bukan cuma kembali seperti semula, tapi diceritakan dia jadi tampak seperti gadis berusia 14 tahun. Jauh lebih rupawan dari sebelumnya. Dan bukan cuma itu, terjadi pembalikan total dalam dinamika mereka berdua. Tuhan menanamkan rasa cinta yang begitu besar untuk Zulaiha di dalam hati Yusuf. Sekarang, perannya berbalik total. Dulu Zulaiha yang merindu, sekarang Yusuf yang merindu. Dulu Zulaiha yang mengejar, sekarang Yusuf yang mengejar. Yang mencintai, kini menjadi yang dicintai. Tapi tunggu dulu, ceritanya belum selesai. Bagian terakhir ini bukan cuma soal dan mereka hidup bahagia selamanya. Ini tentang pelajaran spiritual yang paling dalam. Baju, ganti baju. Disinilah kita lihat perubahan Zulaiha yang paling mendalam. Jadi Yusuf, yang sekarang justru dipenuhi cinta, jadi nggak sabaran nungguin Zulaiha berdoa. Dia bilang, bukankah kamu yang dulu merobek bajuku waktu aku lari darimu? Dan Zulaiha jawab dengan tenang, benar, tapi hatiku sudah tidak seperti dulu lagi. Wah, jawabannya nunjukin kalau fokusnya udah beda. Bukan lagi ke ciptaan, tapi ke sang pencipta. Dan karena frustrasi, Yusuf pun sampai merobek baju Zulaiha. Saat itulah malaikat Jibril muncul dan berkata, baju, ganti baju, hentikan tuduhan di antara kalian. Ini dia puncak keadilan ilahinya. Peristiwa masa lalu keulang lagi, tapi perannya dibalik. Baju, ganti baju. Pengingat yang kuat banget bahwa semua tindakan itu ada balasannya, dan keseimbangan itu pada akhirnya akan selalu terjaga. Jadi, apa sih pelajaran utamanya? Ada sebuah perumpamaan yang menarik. Zulaiha kehilangan segalanya kan? Hartanya, statusnya, kecantikannya. Tapi, dia nggak pernah kehilangan imannya. Nah, ini jadi semacam cerminan buat kita. Nanti di akhir hayat, malaikat nggak akan nanya, di mana hartamu, di mana rumahmu, yang bisa kita jawab diambil musuh atau diwariskan ke anak. Pertanyaan utamanya adalah, bagaimana pengetahuanmu tentang Tuhan? Itulah satu-satunya hal abadi yang kita bawa, hubungan kita dengan Sang Pencipta. Kisah Zulaikah ini ngajarin kita sebuah kebenaran yang dalam banget. Cinta kepada sesama manusia itu bisa jadi jalan yang luar biasa. Tapi itu jembatan, bukan tujuan akhir. Jadi, kalau semua ikatan duniawi ini pada akhirnya akan hilang, akan sirna, pertanyaannya adalah, cinta manakah yang benar-benar abadi? Coba kita renungkan.